Oke, tes cek mic. Hari ini hari Selasa, tanggal 5/2022. Akan mulai analisa market sesi New York malam ini. Mulai dengan VIX dan S&P 500. Nah, VIX di sini masih berada di bawah resisten ya. Ini high di minggu lalu ke low di minggu lalu. Yang di trade di 50%, dan nggak tahu ini bisa dibilang udah mencapai target atau belum. Seharusnya sih kalau biasanya dia front run-nya cuma 2 tick, tapi ini sekitar 3 tick. Jadi ini masih bisa dibilang belum mencapai target. Di sini dia punya series di hari Senin. Dan ini high di hari Jumat ke Senin. Punya short setup di sini. Front run yang sangat besar. Kelihatan dia punya series di sini di malam. Short, short, short. Ini 82. Dan yang terakhir di selama overnight, ya, seriesnya break. Seriesnya break di sini. Ini bisa membawa kita kembali ke resisten yang lebih besar, double bottom. Dan kalau kalian lihat di time frame yang besar, dia balik ke low di tanggal 9 Februari 2022, buat double bottom, dan ini juga kira kemungkinan ngebuat double bottom lagi. Yang perlu kita perhatikan, jika memang ada long series yang bisa membawa kita ke resisten, entah resistennya yang tradisional atau kita bakal kembali ke $23. Oke. Jadi ini yang perlu kita perhatikan buat malam ini ke New York Open. Dan S&P ekivalen dengan long setup yang ada di fix. S&P punya short setup. Ini yang perlu kita perhatikan. Di time frame besarnya, dia punya original short setup, ya ini low di hari Jumat sebelum close kemarin. Dia belum pernah nge-trade 50-nya. Jadi di sini pasti masih ada order yang masih ada di sini, dan ini yang menyebabkan resisten ini. Kita lihat di sini ada profit taking reaction. Ini yang perlu kita lihat. Kemungkinan bakal ada series yang bisa membawa fix menuju resisten, entah tradisional atau kembali ke range atasnya. Dan S&P kemungkinan ada short series yang mungkin membawa kita ke support yang ini tradisional, atau malah benar-benar berubah tren dari uptrend ke downtrend di ikutin. Kalau memang ada support di bawah, harus dikonfirmasi dengan cara short series yang harus di break. Ada short series yang harus di break. Lanjut ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen masih sama, nggak ada perubahan ya. Wiris selama berada di bawah $123,647. Untuk gambaran besarnya kalian bisa lihat video-video yang sebelumnya. Aussie, di sini Aussie sudah menyelesaikan target daily long setupnya. Benar-benar bullish pagi ini. Dan udah seperti ini, karena sudah nge-blow up targetnya, maka kemungkinan Aussie akan ngebuat tensi itu dibuat dari high, dari anchor setup sebelumnya yang high. Jadi untuk Aussie
bullish selama berada di atas 0,75169 dolar. Perlu diingat kalau di time frame besarnya, weekly mungkin dia punya short setup yang belum capai target, dan kita masih berada di bawah 618 sennya. Kalau ini bisa di break juga, pastikan Aussie bakal bullish sama dia nggak resisten sebelumnya. Jadi ketika ini break, mungkin ntar bakal pullback dan atau strike up di Japanese yen sebelumnya. Jadi bullish selama berada di atas 0,7519 dolar. Lanjut ke euro. Euro di sini masih juga sama. Di daily kita masih berada di short setup dan kita masih menunggu kesempatan untuk bisa join trend itu. Jadi untuk euro biris selama berada di bawah 1,10976 pound. Pound juga masih sama dari kemarin. Jadi daily sama kayak euro, yang short setup yang di trade di 382. 4 hournya dia udah punya series short di sini. Sebelumnya di trade di 50%, cuma di sini benar-benar susah buat nembus support di bawah. Kemungkinan kita bakal bisa balik lagi ke 50% retracement original karena kelihatan agak berat buat ngebreak bawah. Ini kita juga untuk British Pound selama berada di bawah 1,32041 dolar. GBP biris. Oke. Euro dan GBP memberitahukan kita bahwa dolar sedang menguat. Walaupun dolar menguat, kenapa USD Japanese yen berpotensi turun? Kalau memang USD Japanese yen bakal downtrend atau bermain short setupnya, berarti itu menandakan yen carry trade atau risk off, lingkungan risk off ya. Euro, GBP, USD Japanese yen turun samaan, atau mungkin juga Aussie nanti bakal turun atau pullback ke supportnya, mungkin gagal, itu berarti ada yen carry trade, risk off, situasi risk off. Kita lanjut ke gold. Ini gold juga masih sama, time frame besar kita masih berada di long setup, dan gold selalu berpotensi di trade di hari Senin, Selasa, atau Rabu pertengahan weekend, pertengahan minggu ya. Dan ini wajar kalau dia bakal retest support long yang ini lagi di hari ini, karena ini masih hari Selasa ya. Kita lihat sekarang masih mempertahankan long setup yang ini. Jadi dia bisa aja bakal balik ke 1920 buat retest. Untuk gold masih bullish selama berada di atas 1912 dolar. Lanjut ke crude oil. Crude oil di sini sebelumnya sudah punya short setup. Jangan salah dulu, di daily kita masih bullish. Okay? Sebelumnya dia punya long setup yang besar, weekly atau daily, di trade di 50%, dan ini udah dikonfirmasi supportnya ketika dia break lawan setupnya. Jadi di time frame besar kita masih bullish untuk crude oil. Dan di sini dia punya short setup ya, short setup masih ada potensi juga kita buat bearish. Dan short setup ini sudah break
ketika dia di sini. Short setup yang ini break, yang ini juga sudah di break sebelumnya, setelahnya. Ini kemungkinan akan terjadi adanya double bottom. Ini ada garis hijau di sini. Ketika short setup yang kecil tadi di break, dia sudah nge-trade longnya di 382 dan berhasil mencapai target. Ini yang tetap kita gunakan sebagai bullish above the line. Kemungkinan entry untuk long di crude oil selama berada di atas 100,74 dolar, crude oil bullish. Oke, dan yang terakhir Bitcoin. Bitcoin mungkin kita di intraday ya, nggak ada yang technical price action ya. Yang kita perlu lihat di daily, kita masih berada di bawah resisten. Oke, sekarang kita berada di 382 ya, 382 yang ungu. 382 resisten daily 382. Dan ini benar-benar persis chartnya dengan Nasdaq. Kalau kalian tahu Nasdaq ya, ini M for murder ya, kemungkinan double top. Dan dia bakal naik lagi ke atas malam ini, maybe. Yang jelas yang clue yang ada dari chart lain adalah kemungkinan fix, dan fix bakal naik ke resisten, S&P bakal turun ke support atau mungkin berubah trend, di mana fix berubah jadi uptrend dan S&P berubah menjadi downtrend. Kemungkinan dan itu yang nanti yang menyebabkan indeks saham termasuk Nasdaq. Ini Nasdaq dan zoom out time frame 15 menit kayak huruf M ya. M itu ya biasa disebut double top. Mungkin kita bisa lihat di ini contohnya. Ini contohnya kayak double top. Ini kayak huruf M double top. Terus di daily kita masih berada di bawah resisten dan dari chart lain ada kemungkinan penguatan dolar ya, penguatan dolar. Ada kemungkinan fix naik ke resisten atau berubah tren. Ada kemungkinan indeks saham bakal turun dan kemungkinan BTC juga akan mengikuti indeks saham. Dolar menguat, BTC turun. So far di intraday yang kita nggak ada yang menurut gua nggak ada yang teknikal di intraday. Dia bisa aja balik lagi ke high yang atasnya buat double top langsung. Ini bisa dibilang kayak Adam and Eve ya gitu ya, Adam and Eve. Orang-orang bilang nggak ada yang bisa dilihat di intraday-nya untuk BTC, kurang teknikal ya. Kita lihat choppy banget. Yang jelas di daily-nya untuk Bitcoin masih berada di bawah resisten. Kalau kalian gunakan log chart, kita udah berada di 0,5. Gua ini cukup untuk malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu dengan video ini, silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Saya Vip Edik, cukup sekian. Terima kasih, selamat malam.